Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egidia Novarintapsari dari jurusan Kedokteran Universitas Andalas tahun 2023. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh gadget terhadap kesehatan manusia. Yang pertama itu adalah dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan. Kesatu, bisa menyebabkan gangguan pada mata seperti miopi atau rabun jauh karena cahaya biru yang dihasilkan gadget. Menurut jurnal yang meneliti tentang pengaruh gadget terhadap kesehatan mata, mendapatkan hasil bahwa gangguan kesehatan mata tertinggi dialami oleh responden yang sering menggunakan gadget. Hal ini disebabkan karena penggunaan gadget dapat menyebabkan otot siliaris lensa mata menjadi cembung, sehingga mata menjadi tidak peka terhadap benda jauh. Yang kedua, radiasi yang dipancarkan oleh gadget dapat membahayakan bagi tubuh. Menurut jurnal kedokteran Syah Kuala yang membahas pengaruh radiasi handphone terhadap kesehatan, menyebutkan bahwa potensi gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh paparan radiasi elektromagnetik dapat terjadi pada berbagai sistem tubuh, antara lain sistem darah, sistem reproduksi, sistem syaraf, sistem radiovaskular, sistem endokrin, psikologis, dan hipersensitivitas. Yang ketiga, dapat menyebabkan gangguan pola tidur. Menurut jurnal yang melakukan penelitian tentang penggunaan gadget terhadap keluhan kesehatan pada mahasiswa, dari 50 responden yang diteliti, 6 diantaranya yang memakai gadget dalam kategori sering mengeluhkan terganggunya pola tidur dan mengakibatkan timbulnya keluhan kesehatan. 4. Bisa mengganggu kinerja otak dan syaraf. Menurut jurnal ilmiah Sandi Husadah yang meneliti tentang pengaruh radiasi gelombang elektromagnetik telepon seluler terhadap kesehatan, menemukan bahwa penggunaan ponsel dapat menyebabkan sakit kepala jika terlalu bersentuhan dengan kepala. Hal ini dikarenakan pembuluh darah menyempit sehingga tekanan darah menjadi tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, orang yang menggunakan ponsel lebih berpotensi untuk terkena kanker otak dibandingkan orang yang tidak menggunakannya. Masih mengutip dari jurnal yang sama, seorang profesor Liv Sanford menjelaskan bahwa gelombang mikro pada ponsel dapat menyebabkan penyakit Alzheimer atau kepikunan lebih dini. Yang kelima, dapat menimbulkan gangguan mental. Menurut jurnal yang membahas dampak gangguan gadget pada kesehatan mental dan motivasi siswa di sekolah, didapat hasil bahwa penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Hal ini disebabkan oleh tekanan sosial dan kecemasan yang timbul akibat penggunaan gadget, seperti kekhawatiran atau akan kehilangan atau kerusakan dari gadget. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan bagi kesehatan? Yang pertama, tidak dibatasinya penggunaan gadget. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa melakukan berbagai aktivitas melalui gadget. Yang ketiga, tidak menggunakan gadget untuk hal-hal positif dan dengan bijak. Yang keempat, kurangnya pengetahuan dan edukasi tentang dampak penggunaan gadget yang berlebihan. Yang kelima, kurangnya pengawasan orang tua bagi pengguna yang masih anak-anak. Lalu bagaimana solusi yang tepat untuk mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan? Yang pertama, kita bisa membatasi penggunaan gadget setiap harinya. Yang kedua, pemuda gadget untuk hal-hal positif dan bijak dalam memakainya. Yang ketiga, bagi orang tua yang memberikan gadget pada anaknya, bisa meningkatkan pengawasan secara lebih baik. Yang keempat, menggunakan kacamata anti radiasi dan memanfaatkan fitur blue light pada ponsel. Kesimpulannya, segala sesuatu yang digunakan secara berlebihan tidak akan menghasilkan hal baik. Begitu juga gadget. Di era saat teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat seperti sekarang, kita mesti menetapkan batasan dalam penggunaannya agar hasil yang didapat bisa baik dan juga bermanfaat. Sekian uraian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.